Jangan suhu yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lagi dan lagi kita berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat sehat. Jadi kita ini tidak selalu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku, dan apabila kalian ingkar, maka sesungguhnya ketahuilah bahwa ada bersamaku. Jadi kita bersyukur, Pak. Bukan karena kita itu kita di sini Allah pilih kita. Kita bersyukur bahwa kita untuk datang ke rumah Allah, masjid atau musola adalah rumah Allah di Bandung. Jadi bagaimana kita ini banyak bersyukur karena Allah pilih kita. Yang firman Allah dalam Al-Quran yang artinya ketahuilah olehmu bahwa orang-orang yang beriman ini orang-orang yang mau di masjid. Jadi saudara kita yang belum datang ke masjid, Allah belum pilih, Allah belum kasih hidayah mereka. Karena hidayah ini mahal, Pak. Iya. Jadi harus ada niat, dan usaha. Tidak bisa lepas begitu aja, tidak ada niat, dan tidak ada usaha. Jadi kalau kita ada niat, insya Allah akan beri kita petunjuk. Jadi majelis kita ini majelis tidak banyak yang hadir, tapi di mata Allah SWT majelis kita adalah majelis yang sangat besar. Fadilahnya itu kita hadir majelis ini, Allah akan timbulkan rasa sakinah, ketenangan jiwa dari diri kita. Allah cucuri rahmat, sehingga doa masuk masjid itu Allah matahari abwab rahmat. Karena Allah turunkan rahmat ini pertama kali di dunia ini di atas muka kami adalah di masjid. Allah kita ini dan majelis kita ini berhubung dengan para malaikat, dan Allah banggakan majelis kita ini di hadapan para majelis malaikat. Jamaah sholat yang sama-sama dengan Allah SWT. Jadi dalam kehidupan kita ini kita harus mengulang-ulang bagaimana bahwa sifat Allah itu Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik. Allah Malik, Allah berkuasa menciptakan segala sesuatu, dunia beserta isinya, langit, bumi, bintang, matahari, bulan. Dan Allah juga Malik, Allah juga maha memelihara, Allah pelihara itu sehingga tidak terjadi benturan. Wala ya'udhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Dalam surat Al-Qur'an yang terakhir itu, wala ya'udhu, Allah menjaga seluruh ciptaannya. Lalu Allah menciptakan seluruh makhluk, ada manusia, ada binatang. Tapi Allah juga Allah Razik, Allah maha memberi rezeki. Jadi bukan saja menurutnya dalam makhluk hadis, dalam makhluk hadis itu, andaikan saja dunia ini berharga sehelai sayap nyamuk saja, maka orang kafir ini Allah tidak akan minum walaupun hanya seteguk. Nah itu dalam makhluk hadis. Andaikan saja dunia ini berharga sehelai sayap nyamuk saja, maka Allah tidak akan kasih orang kafir itu walaupun hanya seteguk air minum. Tapi Allah ini itu tadi, bahwa Allah ini menciptakan makhluknya. Ada yang beriman, ada yang tidak. Yang tidak beriman pun Allah kasih rezeki, Pak. Apalagi kita yang beriman ini, Allah jamin rezeki kita. Kita punya akal, punya kemampuan. Kita lihat saja cecak itu, Pak. Cecaknya berbunyi. Cecak itu, Pak, tidak bisa terbang, hanya melata saja, hanya merambat saja di dinding, di pelafon. Tapi Allah kasih rezeki dari makhluk yang terbang, dari makhluk yang bisa terbang. Bagaimana itu? Siapa yang mengantar makhluk terbang tadi mendekati nyamuk sehingga nyamuk bisa dapat makan? Belum ada
kemarin kita dan yang mati kelaparan. Apalagi kita manusia ini, kita harus yakin bahwa Allah menjadi. Jadi dalam Al-Quran dalam sabda Rasulullah SAW, kita ini harus banyak-banyak introspeksi diri. Makanya kita sebelum tidur itu, Rasulullah anjurkan kita sebelum tidur itu kita ada adab-adabnya, bersuci, punya wudhu, baca ayat Al-Quran, ayat kursi dan lainnya. Dan satu hal lagi, kita introspeksi, kita hitung diri kita ini, bagaimana perjalanan kita satu hari ini, bagaimana, apakah lebih banyak amalnya atau lebih banyak dosanya. Nah, kita hisap diri kita. Nah, setelah kita mau tidur, makanya setelah kita bangun tidur, makanya kita ucapkan alhamdulillah yang nabak dalam Indonesia. Lalu kita sambung lagi, Alhamdulillah Rabbana bil Islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kita ucapkan pagi dan petang 3 kali. Nah, setelah itu kita tutup dengan doa Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam wasihah. Allah beri kita iman, Islam ada dalam diri kita. Enggak keluar soal bayi tadinya nggak. Mohon maaf nih, Pak Haji kasih kode kita. Jadi bagaimana kita ini kita menghisap diri kita sendiri sebelum tidur. Makanya dalam sabda Nabi kita itu bahwa kita ini harus sering-sering menghadiri pemakaman, Pak. Karena Rasulullah sabdakan bahwa orang yang pintar di antara kalian itu adalah orang yang selalu ingat mati dan membesarkan diri untuk mati. Nah, makanya kita dianjurkan sering menghadiri pemakaman. Kita habis itu, kita mendekat itu, kita lihat mayat dimasukkan ke dalam kubur, lalu diuruk tanah, diteres tanah, habis diteres begitu diungkang, diinjak-injak lagi. Kita bayangkan diri kita Pak yang di situ. Kita hitung diri kita tadi menjelang kita tidur dan apakah sudah cukup amal kita ini. Nah, makanya dikatakan bahwa orang yang pintar itu adalah orang yang selalu ingat mati dan membesarkan diri untuk membesarkan bekal tadi itu. Nah, hidup kita di dunia ini kan bukan tujuan. Kita ini orang-orang surga, Pak. Iya, orang-orang surga. Dunia ini tempat kita beramal saja. Iya, tempat kita beramal. Jadi bagaimana kita ini membesarkan diri? Karena dalam Al-Quran Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal. Jadi dunia ini, kita di dunia ini Allah antar kita ke dunia ini bukan keinginan kita, Pak. Tapi keinginan Allah SWT bagaimana Allah ini menguji kita dengan bermacam-macam ujian. Sehingga dikatakan bahwa dunia ini bukan tujuan kita, Pak, bukan tujuan kita, tapi hanya keperluan saja. Dan keperluan kita itu untuk hidup dunia, untuk keperluan rumah tangga dan sebagainya. Allah sudah siapkan semua, semuanya sudah lengkap. Nah, demikian juga agama kita ini. Pada saat haji wada itu Rasulullah bersabda, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Jadi agama kita ini sudah sempurna. Nah, kita tinggal amalkan saja lagi. Dan agama yang Allah ridho hanya satu saja, yaitu agama Islam. Ya. Jadi kehidupan kita di dunia ini, kita harus yakin bahwa ada kehidupan di akhirat nanti, kehidupan yang lebih kekal. Jadi kadang-kadang kita ini kenapa kita ini ya mungkin ya, kalau kita lihat kan kita doa nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa minta kebahagiaan akhirat, minta kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tapi pada kenyataan dalam kehidupan kita tidak imbang.
kita lebih banyak dunianya, sementara akhiratnya banyak terbengkalai. Nah, sedangkan Nabi kita sampaikan bahwa apabila kita kejar akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi apabila dunia kita kejar, akhirat tidak ikut, tercecer dunia akhiratnya, Pak. Contoh yang paling mudah kita lihat, Pak, ya. Seorang petani yang menanam padi di sawah itu, rumput akan tumbuh. Tapi begitu petani tadi menanam rumput, dia tidak akan tumbuh. Itulah ibaratnya padi itu dunia akhirat. Kalau kita kerja akhirat, tanam padi, rumput akan tumbuh, dunia akan ikut tumbuh dia rumput ini. Tapi apabila kita tanam rumput, kita usahakan kerja dunia, tidak ikut akhiratnya, Pak. Padi tidak akan tumbuh. Itu ibarat contoh yang paling mudah. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita ini, intinya tadi banyak bersyukur dan banyak belajar. Banyak kita mentadabbur alam, bagaimana Allah ciptakan, ya. Dulu saya masih ingat bayangnya Ustaz Lutfi Al-Mahrum itu. Kalau kita itikaf di Alisan itu, di Masjid Alisan di Banjarmasin itu, nah kita Ustaz sampaikan bahwa kalian itu naik ke atas, dek paling atas masjid itu kan kita bisa melakukan sholat di sana. Nah, kalian sholat di sana, kalian lihat bagaimana Allah menciptakan berjuta-juta bintang itu. Nah, saya ingat betul itu, sampai beliau dulu itu, ucapan beliau dulu. Jadi bagaimana di dalam kehidupan kita ini kita perbanyak ibadah kita. Jadi kehidupan kita di dunia ini, kita bagaikan kita ragu. Ada timbul rasa ragu bahwa kita akan mendapatkan pahala dan siksa nanti di akhirat nanti. Itu tergantung dari apa yang kita lakukan di dunia. Jadi sebagaimana kita lihat kita tahu bagaimana seorang bayi yang dikandung oleh ibunya. Pada saat bayi itu sudah dikasih ruh, Allah bersabda, Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah berfirman kepada bayi tadi, apakah aku ini Tuhan? Betul, bayi jawab betul, engkau Tuhan kami. Tapi pada saat bayi tersebut lahir, kan terpengaruh dengan kehidupan. Nah, jadi sehingga ada nanti yang beriman, yang ada yang taat kepada Allah SWT, ada juga yang tidak. Tapi intinya bayi begitu lahir, ada bayi itu suci, terbebas dari dosa. Jadi pada saat bayi dalam kandungan ini, pada saat dia diberi tangan, diberi kaki, diberi mata, diberi hidung, diberi telinga, dia berkata dalam hatinya si bayi tadi ini, untuk apa Allah kasih saya ini tangan, di sini tidak ada yang bisa dipegang. Untuk apa Allah SWT kasih kita kaki, di sini tidak bisa dipakai berjalan, dikasih hidung, tidak bisa mencium. Satu-satu yang diharapkan bayi tadi ini hanya tali plasenta saja, Pak, yang menyalurkan makanan dari ibunya tadi ke bayi tadi melalui pusatnya. Itu keyakinan bayi tadi dalam kandungan. Tapi begitu dia lahir ke dunia, yang pertama kali yang dia banggakan tadi dalam perut ibunya tadi, tali plasenta tadi itu dulu dipotong, Pak. Dipotong. Nah, selanjutnya ya Allah tadi maha rosik, maha pemberi rezeki. Bayi tadi nangis saja sudah dapat rezeki dia, Pak. Sudah ditendai sama ibunya. Nah, begitu juga kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita ini, bahwa kita harus yakin bahwa ada kehidupan di akhirat yang kita tidak pernah, apabila kita di surga tidak pernah terbesit dalam hati kita nih. Betapa indahnya, betapa kita mendapatkan pahala-pahala yang kita kerjakan saat kita di dunia. Jadi intinya bagaimana kita ulang lagi, bahwa kita banyak bersyukur dalam kehidupan kita ini, banyak bersyukur. Ya, jangan sholat subuh mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Ya, ada benarnya datangnya Allah SWT. Ada salahnya karena kita ini masih semuanya kita dalam tahap belajar.
Allah. Sampai majelis mulai kita diundang ke majelis, semoga diberikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma